Selamat siang teman-teman. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat sejahtera. Kali ini saya akan bercerita tentang terapi. Jadi pengalaman dalam terapi. Saya ambil masalah tidak bisa makan nasi. Ya. Anda pernah mendengar ada beberapa anak yang tidak pernah bisa makan nasi? Ada juga anak yang tidak mau makan buah, tidak bisa makan durian. Bahkan anak saya sendiri tidak suka makan durian gitu ya. Jadi memang beberapa orang mempunyai kebiasaan-kebiasaan tertentu. Saya pernah terapi seorang anak siswa SMA tidak bisa makan nasi. Kemudian bapak ibunya bingung. Kenapa? Karena anak ini akan kemah. Jadi kemah Sabtu Minggu itu di luar sekolahan. Nah, kalau tidak bisa makan nasi kan kerepotan. Itu makanya terus dibawa ke saya untuk bisa makan nasi. Akhirnya setelah saya terapi, dia bisa makan nasi. Teman-teman, saya beritahu kenapa anak itu tidak bisa makan nasi. Kemungkinan pada waktu kecil dia itu diajari makan sama mungkin orang tuanya atau mungkin pengasuhnya, itu trauma. Ada kan ibu-ibu atau pembantu rumah tangga, kalau anak tidak mau makan nasi kemudian dibentak-bentak atau dikasari, ini sangat berbahaya sekali ya. Sehingga ketika saat makan nasi anak udah trauma dulu, mungkin mulutnya udah ditutup dulu gitu. Jadi tidak mau makan nasi karena ketika mendengar nasi ada trauma di dalamnya, pasti dibentak-bentak, pasti disakiti dan lain-lain. Ada yang kayak begitu. Nah, pada waktu anak kecil, anak itu belum punya memori tentang nasi itu rasanya kayak apa. Maka pada waktu ngajari makan, orang tua atau pengasuh itu harus pelan-pelan. Mungkin sedikit dulu dimasukkan di lidah, biar rasa nasi itu dicantumkan di memorinya. Makan buah juga begitu, harus diajari dari kecil agar makan buah, sehingga rasa-rasa terhadap berbagai makanan itu tersimpan di memorinya, sehingga suatu hari apabila ketemu makanan itu dia di memorinya sudah kenal, makan mau. Tapi kalau di memorinya belum kenal, maka orang akan ragu-ragu, bahkan orang akan menolak. Nah begitu ya. Jadi ngajari makan untuk bisa makan itu harus hati-hati. Ada beberapa orang yang tidak mau makan sayur, yaitu dulunya begitu, tidak diajarinya, tidak benar gitu mengajarinya. Karena pertama kali memori itu harus mencatat rasa-rasa tertentu. Sayur ini rasanya apa, kalau suatu hari kalau itu sudah dibiasakan, maka di catatan memori gampang. Oh ya, aku kenal makanan ini rasanya ini, sikat saja gitu ya. Makanya kenapa makanan yang paling enak itu adalah makanan di keluarga. Biasanya begitu, makanan yang dimasak oleh ibu. Biasanya karena ibu memasak akhirnya tercatat memori. Dan di memori ini banyak sekali catatan dari masakan ibunya. Sehingga kalau ada makanan rasanya sama, dia langsung. Nah itu yang enak. Enak itu karena cocok dengan data memori yang ada di dalam otaknya. Nah, bagaimana cara penyembuhannya kalau orang tidak bisa makan nasi? Karena ini trauma, maka harus dibawa ke hipnoterapi. Sehingga nanti akan dicari akar masalah, kapan terjadinya trauma itu, kemudian diberi solusi, diresolusi. Kalau orang tidak mau makan buah juga begitu, akan dicari, kenapa tidak mau makan buah ini? Maka dicari. Misal orang tidak mau makan durian, pernah ada siswa SMA yang magang di kantor saya dulu di Travel Legend, dia tuh tidak mau makan durian. Kemudian saya terapi dalam waktu yang singkat sekali dia langsung bisa makan durian. Karena trauma yang ada di dalamnya itu bisa kita selesaikan. Barangkali menganggap bahwa apa itu durian itu rasanya tidak enak.
Nah, rasa tidak enak itu kita rubah menjadi enak sekali gitu. Kalau seorang hipnoterapi bisa, ya. Sehingga teman-teman atau mungkin para ibu ya yang mempunyai anak tidak bisa makan, apakah tidak bisa makan buah, apakah tidak bisa makan nasi, apapun itu bisa diselesaikan ke hipnoterapi. Ya, itu masalah yang ringan, bukan masalah yang berat, dan mudah sekali terapi bisa, insya Allah. Ya, apalagi orang tidak mau makan daging atau tidak mau makan apa, padahal itu penting bagi kesehatan tubuhnya. Maka kalau dipaksa-paksa ya mutah betul ya, maka itu harus dibawa ke hipnoterapi. Saya kira demikian sharing-sharing saya, semoga bermanfaat. Selamat siang, saya Harto, praktisi hipnoterapi dari Solo. Sampai jumpa di lain kesempatan.